Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subahal khair. Kaifa halukum? Bagaimana kabar anak-anak semua kelas 6? Sehat? Alhamdulillah. Ya, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baik. Untuk pelajaran PLBJ, insyaallah kita akan belajar sampai bab 4 ya sebelum PTS. Dan penilaian tengah semester atau PTS insyaallah akan dilaksanakan 2 minggu lagi, 2 minggu yang akan datang, yaitu tanggal 28 ya, 1 minggu via Google Form. Nah, untuk itu pelajaran PLBJ kita akan pelajari sampai bab 4 saja. Jadi bab 4 yang akan kita bahas sekarang, dan kisi-kisinya insya Allah akan kita bahas di akhir video. Nah, oke, semuanya silakan buka buku paketnya. Halaman 28 ya, bab keempat tentang kuliner khas Betawi, es lendang mayang. Nah, di sini mungkin kamu masih ingat waktu kelas 5 tahun lalu, bab keempat PLBJ-nya membuat apa? Membuat bir peletok. Ya, jadi tahun lalu kita sudah praktek membuat bir peletok. Nah, untuk tahun ini di kelas 6 materinya itu membuat es lendang mayang. Nah, sebelum itu kita bahas dulu ya. Es lendang mayang merupakan salah satu kuliner khas Betawi. Nah, jadi ini termasuk makanan ya khas Betawi. Kalau minumannya kan kita sudah pelajari tahun lalu, yaitu bir peletok ya salah satunya. Es lendang mayang mulai populer sejak tahun 1940. Wah, berarti memang sudah zaman dahulu ya. Bahkan sebelum kemerdekaan Indonesia sudah populer di ranah Betawi. Es lendang mayang sering mendapat julukan minuman Betawi jadul karena sudah ada sejak zaman dahulu dan masih dapat ditemukan hingga saat ini. Nah, berarti emang usia daripada kuliner ini, es lendang mayang ini, sudah seperti usia Indonesia ya. Indonesia merdeka tahun 1945. Nah, ini populernya sudah sejak 1940. Nah, berarti emang sudah tua ya, makanya disebut dengan minuman Betawi jadul. Dan hebatnya masih lestari sampai sekarang, masih ada ya. Es lendang mayang memiliki rasa manis dan gurih. Isi es lendang mayang berupa kue kenyal yang disiram dengan santan, gula aren, dan es batu sebagai pelengkap. Nama selendang berasal dari kue selendang mayang yang berwarna merah, putih, dan hijau yang tampak seperti selendang. Nah, adapun nama mayang memiliki arti manis dan kenyal seperti rasa es lendang mayang. Kue isian selendang mayang terbuat dari sagu aren dan tepung hongwe. Nah, untuk materi kali ini memang seharusnya kita praktek ya, praktek membuat es lendang mayang. Kakak kelas kamu juga waktu tahun kemarin praktek ya, berkelompok. Nah, tapi untuk kali ini prakteknya Ustadz tunda dulu ya, insya Allah nanti prakteknya mungkin setelah PTS ya, karena untuk PLBJ ini kamu sudah praktek ya kemarin bab kedua ya, membuat maket rumah kebaya. Nah, itu sudah cukup untuk nilai prakteknya. Jadi nanti Ustadz untuk setelah PTS sebelum pas itu kan ada praktek lagi. Nah, insya Allah mungkin prakteknya ini yang buat es lendang mayang. Jadi sekarang kita hanya materi saja. Kemudian setelah ini nanti ada video ya, video tutorial cara membuat es lendang mayang. Ya, silakan disimak baik-baik.
Nah, oke. Tadi adalah tutorial cara membuat es lendang mayang. Nah, itu supaya kamu ada gambaran ya nanti ketika praktek. Prakteknya setelah PTS ya, nanti Ustadz infoin lagi di grup. Nah, untuk kisi-kisi, oh iya, sebelumnya untuk tugas saat ini, untuk tugas sekarang kamu kerjakan latihannya. Latihannya halaman 32 ya. Halaman 30 dikerjakan. Juga kerjakan bagi yang belum bab ketiga yang kemarin. Bab ketiga tentang palang pintu. Itu dikerjakan juga ya, halaman 24. Yang belum dikerjakan, kemudian hari ini silakan kerjakan juga latihan bab keempat halaman 32 sampai halaman 33 ya, seperti biasa kerjakan di buku paket, dan untuk yang C kamu kerjakan di kertas kemudian ditempel ya di buku paketnya. Nah, untuk pengerjaan latihan ini kamu tidak usah kirim ke Ustadz ya. Jadi cukup kerjakan, tidak usah dikirim. Nanti insya Allah minggu depan, minggu terakhir ya sebelum PTS, nanti akan kita bahas untuk bab 3 dan bab 4-nya latihannya ya. Jadi materi minggu depan itu membahas soal latihan bab 3 dan bab 4. Nanti kamu harus standby itu buku paket dan alat tulisnya. Ya, dan untuk kisi-kisi PTS itu kamu cukup pelajari latihan-latihan dan rangkumannya saja. Ya, jadi latihan-latihan untuk bab 1 dan bab 2 sudah dulu ya kita pelajari waktu tatap muka. Nah, untuk 3-4 insya Allah minggu depan, nah itu kamu pelajari ya. Jawabannya nanti saya kasih tahu sampai pembahasan. Dan itu yang akan masuk di PTS nanti. Soalnya 30 PG semua. Ya. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Nakhtatim bilhamdalillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.